Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang interaksi obat antihistamin. Untuk anggota kelompok ada dengan saya sendiri Nidalia, ada teman saya Lipahmi, ada Dika, ada Rahmat Hidayatullah, ada teman saya Livia Mega, ada Nisa Gita Pratiwi, ada Siti Samsiah, ada Muhammad Ilham, dan yang terakhir ada Sari. Untuk antihistamin itu tersendiri, itu adalah kelompok obat-obatan yang digunakan untuk mengobati reaksi alergi. Biasanya digunakan untuk rinitis alergi, reaksi alergi akibat sengatan serangga. Dia juga bisa digunakan untuk reaksi alergi makanan, bisa juga untuk urtikaria. Untuk golongan antihistamin itu ada 4. Yang pertama itu antihistamin 1 generasi 1. Itu disebut dengan klasik atau sedatif. Untuk antihistamin 1 generasi 2 itu disebut non-sedatif. Untuk yang ketiga itu ada antihistamin 1 generasi 3. Dan untuk yang keempat itu, yang terakhir itu yaitu antihistamin tipe H2. Yang termasuk ke dalam golongan antihistamin 1 generasi 1 itu ada alkilamin, etanolamin, ada etilendiamin, fenotiazin, ada piperidin, dan juga ada piperazin. Untuk antihistamin 1 generasi 2 atau disebut juga dengan non-sedatif itu ada akrifastin, astemisol, cetirizin, loratadin, terfenadin, mizolastin, dan yang terakhir ada ebastin. Untuk antihistamin 1 generasi 3 itu cuma ada 3, yaitu lisocetirizin, ada desloratadin, sama yang terakhir itu ada fexofenadin. Sedangkan untuk antihistamin tipe H2 itu ada 3, yaitu ada simetidin, ada ranitidin, dan yang terakhir itu ada famotidin. Untuk antihistamin 1 atau yang tadi disebut dengan klasik itu dia bekerja sebagai kompetitif inhibitor terhadap histamin yang berikatan dan mengaktifasi. Jadi dia itu kegunaannya untuk mencegah histamin berikatan dan mengaktifasi reseptornya. Dia itu biasanya efektif diberikan sebelum terjadinya pelepasan histamin. Efek dari histamin apa sih? Efek dari histamin itu bisa menyebabkan erythrin, urtika, dan pruritus. Nah, jadi antihistamin klasik juga memiliki aktivitas antikolinergik, efek anestesi lokal, antiemetika, dan dia juga bisa digunakan sebagai anti mabuk perjalanan. Di sini ada sedikit tentang farmakologi antihistamin 1 klasik. Dia kegunaannya itu untuk menghilangkan pruritus, pengobatan cold urtikaria, angioderma, reaksi alergi kulit. Nah, dia berinteraksi dengan depresi SPP naik jika diminum bersama dengan alkohol atau obat lain yang bersifat depresif terhadap SPP seperti diazepam. Berarti obat-obat penenang itu berinteraksi dengan obat ini. Nah, kenapa? Karena dia tuh dapat efek antikolinergik lebih berat dan lebih lama diberikan bersama obat-obat golongan inhibitor monoamin oksidase. Nah, antihistamin 1 non-sedatif, ini yang berikutnya ya, merupakan antagonis dari histamin pada reseptor H1. Dia berikatan secara tidak kompetitif, tidak mudah diganti oleh histamin, dilepaskan perlahan, bekerjanya lebih lama. Kurang bersifat lipofilik, sangat sedikit, menebus sawar darah otak, dan dia tuh lebih mengikat. Untuk kegunaan dari antihistamin 1 non-sedatif itu untuk mengobati rinitis alergi dan urtikaria kronis. Interaksinya itu
perpanjang interval QT, seperti contohnya pada obat ketoconazole, macrolide, dan lofastin. Dan ada juga interaksi, dia bisa meningkatkan kadar AH serum dan resiko kardiovaskular, seperti pada HIV-1 protease inhibitor dan pada SSRI antidepresan. Ini ada contoh-contoh antihistamin yang sering digunakan. Contohnya itu yang sehari-hari biasa kita temuin itu kan cetirizine ya. Cetirizine itu sebaiknya tidak berbarengan dengan obat midodrine atau obat penurun tekanan darah. Obat cetirizine ini juga tidak boleh disatukan dengan obat ritonavir, dia tuh obat infeksi HIV. Dan juga tidak boleh disatukan dengan obat lainnya yang memiliki efek dengan rasa kantuk, juga mulut kering atau sulit buang air kecil. Juga sebaiknya menghindari konsumsi obat ini berbarengan dengan obat-obat herbal, vitamin, dan juga obat-obat suplemen. Untuk obat antihistamin yang sering digunakan lainnya itu kan ada loratadin di sini ya. Dia itu berinteraksi dengan simetidin ternyata. Kenapa berinteraksi dengan simetidin? Karena simetidin ini dapat meningkatkan konsentrasi loratadin dan desloratadin. Jadi perubahan secara klinik tidak penting pada EKG, evaluasi laboratorium, tanda vital, atau efek yang tidak diinginkan. Karena si simetidin ini akan meningkatkan kadar atau efek loratadin dengan mempengaruhi metabolisme CYP3A4 yang ada di enzim hati atau usus. Selain loratadin berinteraksi dengan simetidin, ternyata juga dengan ketoconazole. Kenapa? Dia juga sama, si ketoconazole ini juga dapat meningkatkan konsentrasi loratadin dan desloratadin. Dia juga sama karena si ketoconazole ini juga meningkatkan kadar dan efek loratadinnya itu melalui enzim yang ada di hati dan usus. Untuk antibiotik makrolid itu contohnya itu kayak clarithromycin sama erythromycin. Dia juga sama tadi seperti ketoconazole dan simetidin. Dia juga dapat meningkatkan konsentrasi loratadin dan desloratadin. Nah, di sini juga sama, dia juga menggunakan peran enzim yang ada di hati dan usus. Nah, jadi sebaiknya obat-obat yang untuk loratadin ini tidak disatukan dengan obat-obat yang dapat memicu interaksi obat loratadin dan tadi cetirizine. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa subscribe dan like ke channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.